Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat ketemu kembali dengan saya Rahmat yang seperti biasa selalu dibantu oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Anak-anak semuanya, kami berdua di sini juga dalam keadaan sehat, baik semuanya, tidak ada kurang suatu apapun, sehingga kita semuanya bisa belajar bersama kembali. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Anak-anak, salah satu bentuk bersyukur kita yakni beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Berbakti kepada orang tua juga merupakan bentuk bersyukur kepada Tuhan, merupakan bentuk ibadah yang diajarkan oleh semua agama yang ada di Indonesia, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu, pasti mengajarkan untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua. Maka kita harus selalu taat dan patuh kepada orang tua kita. Anak-anak semuanya, khusus yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang beragama selain Islam, semuanya juga harus mengerjakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Selanjutnya anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, kita selalu berdoa seraya mengharap dari Tuhan supaya belajar kita bisa berjalan dengan lancar, bisa kita pahami dengan baik, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kali ini kita sudah sampai pada tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, dan sudah berada di pembelajaran yang ketiga. Nah, anak, setiap kali kita belajar, tentu kita mempunyai tujuan belajar yang hendak kita capai. Nah, tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini, setelah belajar nanti, anak-anak diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang kedua, memperagakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Yang ketiga, menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang keempat, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Nah, yang berikutnya, menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, yang berikutnya, menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baik, anak-anak semuanya, karena tujuan pembelajaran kita seperti ini banyaknya, ada 6, maka untuk mencapai tujuan belajar kita, maka anak-anak harus memperhatikan dengan baik, melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita pada hari ini. Anak-anak, ini kita lihat ada beberapa ekor kucing ya. Ada yang warnanya coklat belang-belang, ada yang putih, macam-macam ya warnanya, bermacam-macam kucing. Nah,
Kucing adalah hewan yang jinak, nah, yang biasa dipelihara oleh manusia. Nah, sebenarnya memelihara kucing ini sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk apa? Sebagai teman bermain, menghilangkan stres. Ya, atau bermain dengan kucing kan akhirnya kita nggak stres sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, kucing juga dapat menghalau tikus. Nah, tikus itu kalau ada kucing itu sudah takut, ya lari. Atau apalagi dengar suaranya meong. Kalau nggak takut, nggak lari, pasti diterkam ya, dimakan. Nah, ini beberapa manfaatnya dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak tentunya suka kan dengan kucing. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Kalau Bu Mariati suka kucing, malah Bu Mariati kucingnya kucing apa ya? Anggora apa ya? Anggora, Persia, kucing-kucing yang seperti itu. Kalau Pak Rahmat kucingnya kucing lokal sih. Seperti yang pernah disampaikan Pak Rahmat, ada beberapa kucing yang di tempatnya Pak Rahmat itu. Saya kasih nama sampai karena ya tiap hari di rumah saja, nggak kayak Bu Mariati sengaja beli kucing, enggak. Pak Rahmat kucing liar yang sudah siap tiap saat datang ke rumah, di rumah terus. Akhirnya ya bisa diajak bermain juga menyenangkan. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kalau anak-anak memperhatikan kucing-kucing ini, tingkahnya tuh lucu-lucu, bermacam-macam, sehingga bisa menghilangkan stresnya di situ, Bu. Misalkan kalau dikasih makanan berebut ya Bu ya, kasih makanan berebut. Nah, ini seperti gambar ini, ibunya si Benny ini kasih makan kucing yang pada datang. Ini kucing liar, tidak kucing yang dipelihara oleh ibunya Benny. Ibunya Benny nggak memelihara kucing. Ya. Nah, karena tingkahnya lucu-lucu, maka Benny sering memperhatikan gerak-gerik kucing. Nah, anak-anak semuanya, gerak-gerik kucing ini kalau kita tirukan bisa menjadi sebuah tarian. Nah, misalnya kita menirukan gerak kucing menangkap tikus, gitu ya, menangkap tikus, atau mungkin kucing yang sedang bertengkar, yang bertengkar, ya toh, ya bermacam-macam lagi. Nah, coba sekarang anak-anak kamu tirukan gerak kucing mencakar-cakar. Begitu. Kamu tirukan dengan ekspresi kayak kucing. Tapi jangan dengan adiknya, Pak. Jangan cakar beneran. Hanya geraknya saja, nggak boleh ya sama temannya atau adik atau mentang-mentang di rumah sama adik, adiknya dicakari kayak kucing. Aku tirukan kucing, enggak, jangan ya. Jangan pakai objek. Ya, cukup kosong saja. Iya, kayak kucing. Meragakan saja. Memperagakan saja, ya Bu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kucing menangkap tikus, masih lompat gitu ya, lompat ditangkap. Nah, kemudian digabungkan, lompat, cakar-cakar, seperti itu. Nah, itu anak-anak itu gerakan-gerakan cepat dalam menari. Nah, seperti itu. Kalau kucing sedang persiapan mau lompat, nangkap tikus pelan ya, gerakan pelan begini. Tapi kalau sudah mangsanya nggak menyadari, langsung terus gerakannya cepat. Ini gerakan cepat ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, Benny di rumah sedang membaca majalah. Majalah itu bercerita tentang hewan yang hampir sama dengan kucing, tapi besar. Nah, hewan ini hewan buas. Nah, ukurannya besar ya, hewan buas. Ini sangat berbahaya dan dia hidupnya di hutan belantara. Nah, apa itu? Harimau. Bentuknya kayak kucing ya, Bu ya. Bentuknya kayak kucing tapi besar. Ya.
Nah, jumlah harimau di dunia ini sudah tinggal sedikit. Maka kita harus melindungi. Dan ini harimau ini merupakan hewan yang dilindungi, tidak boleh diburu, apalagi dibunuh, nggak boleh, harus dilindungi supaya apa? Tidak punah. Yang harapannya nanti generasi-generasi yang akan datang masih bisa melihat harimau, tidak hanya mendengar ceritanya. Kayak kita mendengar cerita dinosaurus ya Bu ya, ada T-Rex, kita nggak bisa melihat wujud hewan aslinya kayak apa ya, kita nggak bisa hanya mendengar cerita seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita dengarkan yuk, simak ya dengan baik kisah petani dan anak harimau yang akan dibacakan oleh Bu Mariyati. Seperti biasa, anak-anak jangan lupa perhatikan betul-betul, simak betul-betul bagaimana cara membacanya supaya anak-anak bisa membaca. Setelah itu diulang-ulang ya Bu ya, belajar lagi dibaca, menerapkan bagaimana caranya membaca Bu Mariyati ya, supaya apa? Anak-anak bisa membaca dengan baik ya. Baik, yuk kita simak bersama-sama yuk. Bu Mariyati mau membacakan kisahnya. Silakan. Perhatikan anak-anak, Bu Mar mau membacakan dongeng itu ya, anak-anak agar memperhatikan. Kalau enggak, nanti anak-anak bisa mengulang membaca di buku tema, juga ada halaman 75 ya. Dengan tujuan nanti anak-anak biar bisa menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri ya. Nah, maka diperhatikan, kalau belum paham, belum jelas, bisa mengulang membaca dengan membaca buku tema halaman 7. Sekarang perhatikan anak-anak. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Dia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya.
Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng yang sudah dibacakan oleh Bu Mariati dengan bagus ya, dengan cara membaca yang baik, tanda bacanya dipakai semuanya, ada titik, koma dan sebagainya. Kemudian anak-anak, setelah ini anak-anak pasti anak-anak tadi sudah memperhatikan dengan baik, pasti juga sudah tahu ya, isinya apa sih, pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau tadi. Nah, sekarang tugasnya tulis pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Nah, kalau sudah ditulis pesannya, sekarang anak-anak harus berlatih untuk menceritakan kisah petani dan anak harimau dengan menggunakan bahasamu sendiri. Tidak usah dihafal, tapi bercerita, menyampaikan isinya dengan bahasamu sendiri. Pak, ceritanya kepada siapa? Ya kepada ayah, kepada ibu, kepada adik yang ada di rumah ya Bu ya. Di situ ya, silahkan diceritakan apa isinya, tapi dengan bahasamu sendiri. Pak, saya belum bisa pakai bahasa Indonesia dengan baik. Ya, ini proses belajar sebisanya, tidak usah takut ya. Karena apa? Kalau kita tidak berlatih, tidak belajar, maka kita tidak akan bisa. Apalagi kalau di depan orang banyak ya Bu ya. Kalau mau sendirian, jago ngomong. Tapi kalau di depan orang banyak, kadang-kadang baru maju sudah takut apa yang mau disampaikan hilang semua, tidak keluar ya. Maka itu harus berlatih. Kalau nggak mau berlatih ya emang waktunya. Tapi kalau mau berlatih pasti bisa, tidak ada kata tidak bisa. Nah, anak-anak semuanya, yang ini ditulis di buku tugas ya. Ini menjadi tugas kalian. Nah, seperti biasa, jangan lupa nanti di atas dikasih tugas tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, tanggalnya menyesuaikan tanggal berapa. Nah, anak-anak semuanya, kemarin si Beni itu mempunyai beberapa ayam ya, Nah, sekarang anak ayamnya mau dimasukkan ke suatu tempat, dibagi dalam beberapa tempat. Tapi ini Pak Rahmat tidak akan menjelaskan ulang karena kemarin sudah dijelaskan Pak Rahmat. Nah, ini soalnya. Silahkan anak-anak ini dikerjakan di buku matematika. Ditulis apa cukup ininya saja Bu? Enaknya Bu. Ini tugasnya hari ini sedikit Bu. Tulis saja langsung A. Langsung A ya. Tapi nanti nggak tahu soalnya berapa Bu. Ditulis saja ya semua ya, nggak apa-apa. Latihan menulis. Terus di sini digambar telurnya juga nggak itu buat digambar. Ini di setiap kotak ini ada berapa telur. Di sini kan ada 20 telur. Mau dimasukkan ke dalam 5 kotak. Ini silakan dibuat. Kemudian di sini diisi, ini juga diisi semuanya. Persis kayak yang kemarin ya Bu ya. Yang di pembelajaran yang sudah lalu. Nah, ini A, yang ini juga B. Kemudian yang nomor 2, ini
Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Ini gambar nanti wortelnya di sini. 14, berarti sini berapa, aku nggak tahu. Ya, sama seperti itu. Nah, nih. Nah, ya, jelas ya anak-anak semuanya ya. Jadi hanya 2 nomor saja, jadi sedikit ya. Nah, anak-anak semuanya, ini kali ini soalnya ditulis supaya jelas ya. Nah, gunakan tegak bersambung ya, otomatis di buku kotak, di buku matematika. Jelas ya anak-anak ya tugasnya hari ini ya. Ya, jangan lupa di atas ditulis tugas tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Oleh karena itu saya akan bertanya kepada anak-anak sebagai refleksi ya. Nah, coba masih ingat nggak apa yang kalian pelajari hari ini? Tentunya masih ya Bu ya. Bagaimana perasaanmu saat kegiatan melakukan gerakan meniru gerakan kucing tadi, suruh mencakar-cakar terus menangkap tikus. Kemudian ketika kamu tadi mendengarkan dongeng, nah Pak Rahmat minta kalian menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tadi. Sudah diceritakan, nah bagaimana, senang nggak? Kalau saya kalau cerita gitu menggebu-gebu, saya senang sekali. Kemudian menyelesaikan soal-soal perkalian yang memiliki sifat pertukaran. Ya, ada 2 soal tadi yang disampaikan. Ya. Kemudian anak-anak yang ketiga, pertanyaannya Pak Rahmat, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Silakan, ini setiap orang berbeda-beda. Ya. Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, ini juga pasti berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini anak-anak boleh bertanya kepada siapapun, boleh mencari di buku, ya, baca-baca buku, itu harus dilakukan. Ya, setiap ada buku, ada majalah, koran, dibaca. Ya, itu manfaatnya sangat banyak ya Bu ya. Di samping kita menambah pengetahuan, kita juga akan lancar membacanya ya, supaya lebih lancar lagi. Nah, anak-anak semuanya, demikian apa yang kita sampaikan. Jangan lupa, yuk belajar dan belajar lagi dengan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir, tidak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu minta maaf kepada anak-anak semuanya apabila ada salah dalam menyampaikan, ada tutur kata yang kurang tepat. Pak Rahmat minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih anak-anak sudah memperhatikan ya pelajaran pada hari ini ya. Anak-anak, selanjutnya kalau anak-anak suka dengan videonya, di like saja. Kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun di grup-grup sosial mediamu, dibagikan supaya apa? Siapa tahu ada yang membutuhkan untuk ikut belajar bersama-sama. Dan terakhir anak-anak, silakan yang tombol subscribe-nya masih merah, silakan dipencet ya. Baik, selamat belajar, selamat berlatih, dengan semangat pasti bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.